وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Para alim, para asatidz, Bapak Ibu dan sekalian jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada saat ini diberikan kemauan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilannya, menunaikan hak-haknya, meningkatkan terus kualitas Islam kita, ketangguhan iman kita dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, ini hari yang ke-25 kita berpuasa dan insya Allah bagi yang hitung kapan datangnya nanti Idul Fitr kurang 5 hari lagi. Hitung Pak ya, kurang 5 hari ya, betul ya? Insya Allah ya. Insya Allah nanti tidak akan ada perbedaan. Akan melaksanakan sholat Id bersama seluruh umat Islam di dunia, di negara manapun, yaitu tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Betul ya? Ya. Persoalan nanti 1 Syawalnya kapan itu beda lagi ya. Itulah hebatnya kita umat Islam ini. Karena itu nggak usah diharap-harap dan segera teko, gang-gang teko atau ini ngerti nggak nih bahasa Jawa ini? Jawa kabeh. Ngerti ya? Jawa kabeh ini. Gang-gang teko segera datang atau aduh kita merasa sedih, susah, menangis karena akan ditinggalkan Ramadan, nggak usah begitu lah. Biasa-biasa saja, semua berjalan sesuai dengan qadarnya. Waktu juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai pada saatnya, insya Allah sampai juga. Sama dengan usia kita ini. Usia kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qadanya bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti mati. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyid. Di mana saja kalian berada, yudrikkumul maut. Maut itu pasti akan menemui kalian. Gak usah kita menemuinya, gak usah kita minta, gak usah kita mencari. Mautlah nanti yang akan datang kepada kita, karena memang sudah qadanya. Tapi soal kemudian di mana, kapan, itu qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada batas, ada ketentuan. Ketika orang misalnya sakit keras dan tidak bisa tersembuhkan dengan obat dan dengan usaha, bahkan dengan doa semuanya, maka idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau maut itu sudah sampai pada batas, maka dia tidak bisa kita minta untuk kita percepat atau kita perlambat. Dalam Quran kan ada 3 istilah ya. Ada mati,
ada wafat mati, wafat tuwfiya, ya. Kemudian ada mata maut tuwfiya, ada mata tuwfiya, kemudian ada ajal. Jadi kalau kita ambil mana-mana sedikit di situ sebelum kita ke kajiannya, itu ada ajal yang pertama. Ajal itu batas yang sudah ditetapkan. Ajal. Kita minta atau enggak, kita mau undur atau majukan tidak bisa, karena ajalnya memang sudah tetap. Nah itulah qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian ketika ajal sudah tiba, maka kita akan sampai pada yang namanya mata. Mata itu secara klinis adalah terpisahnya roh dari raga. Jadi yudrikumul maut, ajalnya tiba dan sampai di satu tempat. Maka pada saat itulah roh dicabut dari raga kita dan jadilah kemudian mati. Itu namanya mati klinis. Nah, ketika orang mati itu maka tuwfiya, dia diwafatkan oleh Allah, wafa, disempurnakan. Jadi disempurnakan amal-amal dia di dunia ini sampai batas tertentu. Lalu nanti yang belum sempurna itu nanti disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kalau ada di antara kita yang mungkin masih punya sesuatu yang belum terselesaikan di dunia ini, maka ketika dia mati, keluarganya itu harus menyelesaikan urusan-urusan di dunia supaya nanti tidak tertagih di akhirat. Tapi soal orang-orang yang kemudian banyak melakukan kezaliman, kesalahan kepada orang lain, yang merampok, mencuri, termasuk korupsi. Korupsi itu mencuri atau merampok, Pak? Merampok, ya. Merampok uang rakyat, merampok uang negara itu. Merampoknya itu triliunan, yang timah itu, dan sampai 300 triliun potensi kerugian negara. Seorang muda ya 300 triliun, kita waktu itu sudah terkejut, wah kan gitu, kita udah wah. Padahal menurut Nabi itu belum seberapa. Kok bisa menurut Nabi sebelum seberapa? Nabi bilang badirul bil a'mali hikanan, kau ini segera menuju kepada perbuatan-perbuatan amal soleh, amal soleh, amal baik, amal ibadah, sebelum datangnya suatu fitnah, yang fitnah itu datang fayuraqqiquha ba'duha ba'dan. Jadi fitnah itu akan datang pada kita terus bergelombang, yuraqqiquha ba'duha ba'dan, akan numpuk satu sama lain, bertumpuk-tumpuk. Hari ini kita melihat ada korupsi 6 triliun. Dulu waktu korupsi BLBI 7-8 triliun itu kita terkejut. Wah, ternyata nggak seberapa. Lalu ditumpangi lagi dengan korupsi yang lebih tinggi dari itu. Kemudian timah kemarin 300. Kita merasa wah ini paling gede, segitu. Dan pertama divonis kan 6 tahun, korupsi 300 triliun, uang negara, uang rakyat hanya divonis 6 tahun. Langsung tuh banyak dari netizen yang mengajukan diri, saya siap menggantikan 6 tahun, beri saya uang 1 miliar. Ya kan? Kemudian diajukan banding. Nah itu hal-hal yang seperti itu, Pak. Mungkin belum sempurna hukum di dunia ini. Nanti ketika dia di akhirat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Itu wafa. Setelah 300 triliun ternyata sekarang ada lagi korupsi lebih besar, yaitu Pertamina, ya kan? Pertamina kan di Balikpapan ini, Pak ya. Iya. Dan banyak di antara kita yang menjadi pihak Pertamina. Itu kan berapa? Mulai tahun 2018 sampai 2023 potensi kerugian negara. Tadinya kan hanya 129 triliun, 129,7 triliun. 129,7 triliun tadinya.
1 tahun Pak. Ternyata kan akumulasi sampai tahun 2003, 5 tahun menjadi berapa? 926,5 triliun. 3 kali lipat dari yang 300 triliun. 900 berapa tadi? 936,5 triliun. Hampir 1 kuadriliun. Triliun itu nolnya berapa? 12. Kuadriliun 15. Masya Allah itu Pak. Ya. Itu jamaah itu. Bertombol-tombol. Itu dari RON 90. RON itu kan yang ada hanya 2. Yang ada kan RON 90 sama RON 92. RON 91 ada nggak? Di berbagai dunia nggak ada Pak RON 91. Khusus di Indonesia ada. Yang 90 dijadikan 91, yang 92 dijadikan 91. Masya Allah Pak itu. Ternyata yang ngoplos itu bukan hanya anak-anak SD di Kediri ngoplos minuman keras, tapi juga ngoplos bensin. Itu potensi kerugian negara sampai hampir 1 kuadriliun. Coba itu kalau nanti disempurnakan oleh Allah. Jika hukum di dunia ini tidak sempurna atau masih sekedarnya, akan disempurnakan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertingkat-tingkat. Nanti kalau ketemu malaikat penjaga neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun min qablikum. Rasul-rasul datang pada kalian yang sudah alaikum ayatihi min rabbikum, yang membacakan pada kalian ayat-ayat dari Tuhan kalian. Bukankah telah dikatakan pada kalian hari pertemuan ini tiba? Maka dia akhirat dia disempurnakan oleh Allah, masuk ke neraka, ketemu malaikat penjaga neraka. Sebelum malaikat penjaga neraka itu mensiksa, dia akan mengatakan mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Ya kayak orang-orang jualan di bensin di pom mobil ya. Mulai dari nol. Jadi itu Masya Allah. Dan itu tidak hanya merusak moral, tapi merusak mesin sepeda motor dan mobil kita. Sepeda motor dan mobil belum habis cicilannya, sudah rusak mesinnya. Itu nanti diwafat, disempurnakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang di dunia belum diberikan secukupnya, akan balasan kebaikan amal ibadah, amal solehnya oleh Allah akan disempurnakan dengan pahala yang lebih besar. Kesalahan, dosa, kezaliman belum mendapatkan hukuman setimpal dunia karena tidak mau menerapkan hukum Allah, maka nanti di akhirat akan disempurnakan oleh Allah hukumannya. Begitu, semuanya begitu. Kalau di Quran, jadi ada mati, ada ajal, ada mati, ada wafat. Kalau di bahasa Jawa itu kan macam-macam Pak. Orang yang meninggalnya orang biasa-biasa itu ya mati biasa. Itu macam-macam kalau di Jawa. Kalau yang meninggal itu orang baik, itu bahasa promonya sedo. Sedo di sini apa bahasa promo yang halus? Apa? Pejah itu wong biasa, orang biasa, bahasa Jawa biasa. Ini pejah, mati pejah. Lalu sedo, lah wonge megelne itu mate. Megelne jahat pisan, modal. Megelne jahat berlipat-lipat, jahil murakab, itu bongkok. Itu Jawa itu kan jadi mati, pejah, sedo, mate, modar, bongkok. Bertingkat. Ya, karena itulah kita perlu taklim, perlu ngaji. Nanti hari raya tidak perlu kita segerakan dan tidak perlu pula kita menangis. Hari raya itu kan Aid al-Fitr, kembalinya diri kita kepada kesucian. Mungkin kenapa Rasulullah SAW
itu idza kana asyra min awakhir Ramadan, kalau sudah datang 10 hari dari akhir Ramadan, 10 hari dari akhir Ramadan, itu dia ahya al-lail, selalu menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan beriktikaf. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-laili wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi wa antum 'akifuna fil masjid, i'tikaf di masjid. Fala tubashiruhunna, dan kalian tinggalkan itu istri. Maka Nabi ahya al-lail hina au jaa asyra min awakhir Ramadan, dan tidak diselang-seling, tidak diistimewakan satu sama lain di antara malam asy-syaf'i atau al-witr, malam genap atau malam ganjil. 10 hari penuh. Ahya al-lail wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ini punya, yang Bapak punya istri, yang imamnya tadi sudah punya istri belum? Kalau belum sila cari ya. Kalau sudah masih boleh kok dua ya. Masna silakan keluar masih boleh ya. Kan katanya kita ini iman kepada Allah, iman kepada kitabnya. Ayat-ayat ini kita imani, tidaknya kita imani, tapi juga kita amalkan. Insya Allah hampir semua ayat kita bisa amalkan, kecuali masna rasulat rasulullah. Kamu sing mani. Jadi nahnu, untuk ayat itu nahnu minal khaifin. Ini kita ini termasuk di antara hamba-hamba Allah yang minal khaifin. Apa ini? Penakut, orang-orang takut sama, nah, bukan takut sama Allah, takut sama istri gitu. Ini kelihatan bahwa ini kalau jamaah subuh, masya Allah, khusyuknya luar biasa ini. Sebelum azan sudah nunggu di sini ya. Sholatnya rukuk, sujudnya lama, bacaannya bagus, kita memuji doa sama Allah dengan suara merintih. Wa yakhirru lil adqani yabqun wa yazituhum khusyu'a. Mereka merebehkan dirinya sujud di hadapan Allah sambil menangis, lalu bertambah khusyuknya. Itu kelihatan Allah itu khauf betul, takut betul. Begitu sama istri, lemah, nggak berani sama sekali. Jadi ayat-ayat Allah yang datang kepada kita. Nabi wa aiqadha ahlah, dibangunkan saudaranya, istrinya semua gitu kan. Maka antum bangunin keluarga kita, istri anak-anak kita. Jadi kemudian apa beliau? Syadda, memperketat apa? Mi'zar, azar, apa sarung. Jadi memperketat celana bawah sarung-sarungnya ini. Artinya apa? Ya dia nggak kumpul sama istri. Dia benar-benar i'tikaf di dalam masjid 10 hari. Kalau kita kan membedakan, beberapa masjid itu mengadakan kegiatan i'tikaf malam ganjil dan disiapkan makan sahur. Yang genap enggak. Ya, memang akhirnya ketika malam genap masjid berkurang jauh, sepi. Habis sholat tarawih pulang selesai, pergi ke mall, pergi ke pasar, kan gitu. Begitu malam ganjil meludak, siapkan makan sahur. Ya, memang tidak salah sih, karena Rasul menganjurkan supaya kita ini yang masih percaya Lailatul Qadar itu, supaya mencari fil fitri min ashril awakhir Ramadan. Cari di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, kan gitu. Tidak salah juga, tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti i'tikaf Rasul, ya Rasul itu i'tikaf itu selama 10 hari. Nah, dari itulah maka nanti ketika fitri kita Rasul berusaha betul supaya fitrinya itu benar-benar membawa ke fitrian diri.
Membawa kefitrian diri itu berarti membawa kesucian diri dari segala dosa dan salah. Bapak Ibu dan Saudara, apa kita menjamin bahwa dalam satu hari, dari satu waktu ke waktu, kita benar-benar bersih dari dosa dan salah? Dari hati kita, dari pikiran kita, dari omongan kita, ya kan? Tidak bisa menjamin ya. Masya Allah, agama kita ini luar biasa indahnya. Ya. Kenapa begitu? Nabi mengatakan, as-shalawatul khamsu wal jum'atu minal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun fima bainahuma fa ujtunibat kabair. Salat kita yang 5 waktu itu, dari satu subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, tidak menjamin kita terbebas dari dosa dan salah. Subuh ini kita sholat berjamaah, kita dengar taklim, kita berpahala, insya Allah mudah-mudahan berpahala, amin. Dan kita mungkin tidur. Kalau tidak tidur, istirahat, kita kerja. Di tempat kerja kita ketemu dengan banyak orang, dengan banyak muamalah, dengan mereka kita berkomunikasi, bergaul. Di situ sangat potensial menimbulkan dosa dan salah. Ya, kayak kemarin itu, misalnya di depan kantornya majalah Tempo itu dikirimi kepala babi yang terpapras hidung atau telinga? Telinganya ya. Dan di situ ada tulisan, kalau enggak engkau hentikan maka kau akan seperti kepala babi ini, kan gitu. Kepalanya bakalan ancamannya dipapras dan telinganya dipapras, kepalanya dipegang. Kalau esoknya lagi datang tikus yang sudah terpenggal-penggal kepalanya ini, gitu. Itu kan siapapun kamu kan akal sehat bahwa itu adalah bentuk teror, ya. Tetapi apa? Kepala komunikasi presidenan PCO, Presidential Communication Official, itu si A namanya, siapa itu ya? Ya itu dengan enaknya mengatakan dimasak aja. Ini dosa ini Pak, ya? Siapa yang menjamin dia nggak dosa? Karena dia nggak punya rasa empati. Omongan dia menyakitkan banyak orang, kan gitu? Menyakitkan wartawan terutama. Jadi kalau kita baca buku-buku tentang intimidasi, tentang apa namanya, untuk kekerasan, itu macam-macam Pak. Kekerasan verbal itu justru dilakukan oleh banyak orang, termasuk yang utama adalah para pejabat, para pemimpin. Paling banyak melakukan kekerasan verbal, termasuk itu tadi. Semua tahu rakyat bahwa yang namanya harga-harga cabai itu sekarang mahal, per kilonya bisa sampai 100.000. Bayangin, di negeri kayak kita ini cabai sekilonya 100.000. Padahal kita tanam cabai di depan rumah kita kan bisa. Ketika kita mengeluh kepada pejabat, pejabatnya bilang sesekali nggak apa-apa. Loh, itu menyakitkan Pak. Dan mereka nggak tahu bahwa itu adalah dosa, salah. Itulah, kita ini kadang-kadang tidak terasa sebenarnya potensi untuk berbuat salah dan dosa itu besar. Karena itu disiapkan oleh Allah dari satu waktu ke waktu sholat kita itu mukaffiratun fima bainahuma. Artinya apa? Menutup, menghapus dosa kita di antara 2 waktu. Begitu juga dari Jumat ke Jumat. Apalagi dari Ramadan ke Ramadan. Itu potensial bisa menghapuskan dosa. Maka Rasul pada malam terakhir itu terus banyak, karena Rasulullah merasa bahwa dirinya tidak bisa lepas dari dosa dan salah, meskipun sudah terjamin oleh Allah maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Rasul seperti itu, apalagi kita. Atau apalah kita. Ini kadang-kadang di masyarakat, dan ini dikembangkan oleh para ulama, sebagian ulama, Syekh Yai Habib juga. Misalnya apa? Mereka mengembangkan tauhid, mengembangkan hakikat, mengembangkan makrifat,
tidak mau, tapi tidak mau syariat. Karena syariat sudah terlewati, kan begitu. Repot-repot dengan macam-macam pola-pola yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Karena sudah merasa syariat sudah lewat, sudah belajar ilmu, sudah ini, sudah itu. Nabi itu kurang apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Nabi masih menjalankan syariat sepenuhnya, dan beliau dia hanya sholat lail, tetapi juga ahya'an lail Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Lah kita ini apa? Kita ini siapa? Merasa bersih dari dosa, merasa tidak punya salah kepada Allah, kepada manusia. Banyak di antara yang begitu, Pak. Nah, karena itu ketika nanti hari Idul Fitri, kita nggak usah menangis karena ditinggalkan Ramadan, nggak usah juga terlalu gembira, karena itu pasti datang dan biasa-biasa saja. Kita penuhi malam-malam dengan ini ketika orang-orang yang berharap betul segera tiba Idul Fitri, dia memaknai dengan hari raya, lalu dia buat ucapan-ucapan lewat media sosial, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat WA, dia ucapan selamat hari raya. Nah ini hari raya itu kan hari besar, hari perayaan. Loh apaannya yang dirayain? Ya, rumah-rumah dicat, baju-baju harus baru, sarung baru, segalanya baru, ya, kue-kue macam-macam. Boleh nggak apa-apa, tapi jangan keliru memaknai Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan perayaan besar. Kalau orang merayakan sesuatu, biasanya dia telah melampaui sesuatu, melewati suatu proses yang berat, yang dia berhasil melewatinya dan kemudian sukses. Ya, mohon maaf, saya semua teman-teman saya yang S3 itu sejak tahun 2020, 2021 itu 11 orang, Pak. 11 orang itu yang lulus sampai hari ini itu baru 5 orang. Yang lain nggak bisa karena sulit, prosesnya sangat berat, ya. Dari segi biaya, dari segi usaha, proses dan sebagainya. Dan kalau sekarang tuh orang mudah-mudah dapat gelar-gelar dokter itu, saya juga heran kok bisa mudah sekali. Jadi itu proses. Nah ketika wisuda itu merasa merdeka, bebas, berhari raya, kan dirayain kan gitu. Jadi kalau kita berhari raya dengan cara begitu, kita maka selesai Ramadan pas 1 Syawal sholat Idul Fitri langsung merdeka, bebas. Koyok-koyok puasa itu abot tenan menurut saya. Puasa rasanya seperti beban berat. Kan enggak loh. Biasa, ini kita syariat Allah begitu itu. Jadi Idul Fitri kembali ke sucian. Maka gimana caranya supaya sampai nanti di akhir Ramadan itu kita berada di dalam kesucian dan benar-benar Idul Fitri kembali kepada suci bersih, kamalah umum. Sebagaimana ibu kita melahirkan masih bayi, tidak ada dosa. Bisa nggak kita kayak gitu? Ini yang tidak mudah. Karena itu mari hari-hari sisa ini kita tidak usah berharap bahwa Lailatul Qadar itu bisa. Yang penting kita ini i'tikaf, memenuhi syariat Rasul. Ya, i'tikaf. Insya Allah pasti akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh dan benar, tidak melanggar syariat. Dengan hati yang ikhlas, senang dan lain sebagainya. Ya. Dulu ada seorang sahabat terakhir ya, seorang pemuda itu yang namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini pemuda yang sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Dia tidak ingin melewatkan sekalipun dari waktunya ketika dia tidak bekerja, kecuali dia gunakan itu untuk taklim, untuk beribadah, taklim, dan menghadiri majelis Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Nabi dan cintanya kepada ilmu pengetahuan, dia selalu hadir di setiap majelis Nabi. Tetapi sayangnya dia punya satu kelemahan, satu kekurangan pada fisiknya, yaitu dia kurang pendengaran. Maka dia dijuluki Al-Asam, pemuda yang tidak kurang pendengaran, Al-Asam.
Orang yang kurang pendengaran, kalau dia datang ke majelis Nabi, tentu dia waktu itu kan belum ada ini, ya kan? Kalau dia datang ke majelis Nabi, dia mesti duduknya di depan. Jadi santri-santri kita diajari gitu. Kalau kita ngajar tidak pakai mic, santri-santri itu deketan dengan kita, supaya clear yang dijelaskan itu. Kalau di belakang beberapa kemungkinan. Satu, suara gurunya tidak sampai. Yang kedua, dia akan cenderung main-main, ya toh? Yang ketiga, lengah atau tidur dan lain sebagainya. Maka usahakan anak-anak kita, maka kalau punya kelas pun jangan terlalu besar. Yang kira-kira guru menjangkau suaranya, guru menjangkau gerakannya ini. Nah, suatu saat di dalam sebuah majelis, Rasul memberikan tausiah. Banyak di antara para sahabat kaum Muhajirin Ansor sudah datang di situ mendengarkannya. Termasuk di situ ada sebagian yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi, dari Banu Qainuqa, datang di situ di masjid, sudah berkumpul. Sabit kebetulan terlambat datang, Sabit bin Qais ini. Maka dia karena terlambat datang, pengajian sudah dimulai, sudah berjalan, dia kemudian minta jalan kepada audien yang sudah hadir, kepada jamaah yang sudah hadir. Dia minta jalan. Karena minta jalan ingin atau bermaksud untuk berada di barisan depan. Karena minta jalan sementara jamaah sudah banyak, maka dia miyai ini. Apa miyai ini? Ya, minta jalan sambil misi. Itu bagi orang-orang yang beriman, yang sama-sama saudara, sesama muslim, dia menyadari bahwa dia punya kelemahan, akan memberikan tempat. Tapi bagi orang-orang munafik yang hadir juga di situ, yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi, mereka belum benar-benar mendapatkan iman. Lam yadkhulil imana fi qulubihim. Belum masuk iman ke dalam hati mereka yang sungguh-sungguh. Kan banyak ya Pak ya. Ada orang sudah berislam tetapi belum beriman dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya? Yang membuat kita ini mau sholat, mau puasa, mau berzakat infak, Islam atau iman? Iman. Islam itu agama yang membungkus kita. Karena itu banyak orang berislam tidak mau sholat. Betul? Itu Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna. Dulu ada orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, kami beriman kepadamu ya Muhammad. Amanna. Tapi apa? Allah kemudian memerintahkan Rasul, memerintahkan Nabi untuk menjawab. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Mengapa? Walakin qulu aslamna. Katakan saja bahwa kau itu berislam. Kan gitu. Jadi orang datang kepada Nabi mengatakan beriman. Tapi Allah perintah Nabi, katakan pada mereka Muhammad, jangan mengatakan kami telah beriman. Katakan saja kami telah berislam. Kenapa? Allah jawab, lam yadkhulil iman fi qulubihim. Karena memang belum masuk iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang salim, yang selamat di dalam hati mereka. Ini banyak sekali Pak di Indonesia ini, orang-orang yang berislam tetapi masih belum mau menjalankan ibadah karena memang lam yadkhulil iman. Yaitu di majelis Nabi ada orang-orang kayak begitu dulu. Sekarang ini tambah banyak. Dulu sebelum musim pemilihan presiden anggota DPR, itu biasa-biasa saja, kesana kemari menunjukkan bahwa dia biasa tidak beragama kuat, karena kalau agama kuat, Islamnya kuat, katanya nanti mendapatkan tujuan Arab dan lain sebagainya. Tapi begitu musim kampanye langsung berubah total, dia pakai kamis, pakai serban, pakai kobluk haji, khusyuk banget gitu.
datang ke madrasah pesantren menemui tokoh agama kayak itu namanya Islam, ya kan? Sama dengan Ramadan ini. Ramadan banyak orang membungkus diri dengan pakaian-pakaian keislaman. Artis-artis yang tadinya itu di luar Ramadan buka-bukaan, ya, baik lambi tapi suwek kabeh lambi ini. Begitu Ramadan berukut, ya, pakai kudung kelihatan, waduh, kusuk kan gitu. Itu lam yadkhulul iman. Ketika Sabit bin Qais datang, orang-orang yang seperti itu marah. Sabit minta tempat, mereka nggak mau, malah menghalang-halangi. Sehingga Sabit pun ngotot, tapi mereka juga makin ngotot. Kalau kita di Jawa gitu mungkin bilang, enak tas teko jaluk di ngarep. Nah, gitu. Tas teko jaluk di ngarep. Maksudnya apa itu? Baru datang minta di depan. Kan kadang kita merasa begitu ya Pak ya. Ada orang baru datang langsung di depan gini. Enak emang pas teko jalur dia ngarep kan gitu ya. Nah, itu sampai terjadi kegaduhan. Sehingga Nabi kemudian mendengar lalu mengatakan kepada mereka, "Qum ya fulan, qum ya fulan." Fulan, berdiri kau. Maksudnya berdiri, kasih tempat itu si Sabit bin Qais mau datang. Nah, kepaksa mereka karena Nabi negur, kepaksa mereka memberi jalan, memberi tempat. Yaitu orang-orang yang munafik tadi, yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi, Banu Qainuqa, itu ngerasani. Annakum taz'umuna anna Muhammadan. Kau mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Hari ini kata mereka, hari ini dia benar-benar tidak adil. Masa kami yang sudah duduk disuruh berdiri, yang baru datang disuruh kasih tempat. Nah itu ngerasani Pak orang-orang munafik kayak gitu. Nah lalu disitulah kemudian Allah turunkan satu ayat yang sudah sangat sering kita baca, kita dengar dan kita sampaikan ke anak-anak. Apa? Surat Mujadalah ayat 11. Bunyinya adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kita hafal bagian terakhir, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Itu aja ya. Bahkan ditulis potongan ayat ini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak salah itu. Tetapi ayat ini kompleks. Maka dalam kitab At-Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan paling tidak ada 3 hal penting yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama adalah pada kalimat pertama Allah SWT ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Baik orang beriman, kalau dikatakan kepada kalian, lapangkanlah di dalam majlis, berilah dalam kelapangan, berilah kesempatan, berilah kemudahan, itu maksudnya. Berilah jalan. Maka siapa orang yang memberi kelapangan, siapa orang yang memberi kemudahan, siapa orang yang memberi jalan bagi orang-orang yang kesusahan, bagi orang-orang yang sulit, bagi orang-orang yang mendapatkan kesempitan dan kekurangan, maka dia akan dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik, Pak. Jadi di sana di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yaqulu ta'ala bi hadhil ayah mu'addaban aw mu'addiban ibadahul mu'minin wa amiran lahum ay yuhsina ba'duhum ila ba'din fil majalis. Ini yang pertama. Jadi ketika Allah firmankan itu, Allah bermaksud untuk mendidik kaum mukmin, orang beriman, dan memerintahkan mereka untuk selalu berbuat baik sesama muslim mukmin itu di dalam satu majlis.
Majelis bisa dalam arti sempit, majelis bisa dalam arti luas. Ya, bentar lagi Pak, sampai jam berapa kita Pak? Suruh sudah selesai kan ini? Ya, sudah suruh masuk. Sudah? Sudah. Dikit lagi boleh ya? Ini menarik ya. Jadi supaya kita itu punya spirit untuk terus menerus gimana kita ini berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi kita diperintahkan dalam ayat ini oleh Allah untuk memberikan kelapangan, kemudahan, ya, kesempatan, jalan bagi orang-orang saudara-saudara kita yang mereka mendapatkan kesulitan dalam hidup. Maka dikatakan, fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan, berilah kemudahan, berilah jalan keluar, ya. Berilah tempat dan jalan bagi saudara-saudara kalian. Maka nanti kalian akan dimudahkan Allah, dilapangkan Allah, diberi jalan oleh Allah, diselesaikan urusannya oleh Allah SWT. Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Maka itulah sebabnya balasan-balasan dari setiap amal itu tergantung dari amalnya. Balasan perbuatan kita itu sangat tergantung dari amal kita. Maka kama jaa fil hadis, sebagaimana dikatakan dalam hadis as-sahih, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, seperti itu. Siapa orang yang dia berniat sungguh-sungguh membangun masjid, membantu pembangunan masjid, ikut cancut tali wondo. Cancut tali wondo itu ikut bersama-sama untuk menyelesaikan pembangunan masjid, entah dengan pikiran, entah dengan tenaga, entah dengan ilmu, entah dengan uang, ya, entah dengan memberi bantuan konsumsi atau minum tukang-tukangnya, gitu ya. Orang seperti itu lillah, untuk karena Allah, maka banallahu masjidan fil jannah. Allah akan bangunkan dia sebuah masjid di dalam surga. Ini setimpal. Ini hadis sahih. Kita jangan ragu-ragu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah dan di akhirat, maka kita lakukan sesuatu yang Allah kehendaki itu apa? Menarik Pak, saya membaca sebuah hadis dari Al-Tabrani itu gini. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah ini rela menyerahkan 40 pohon kurmanya untuk ditukar dengan sebuah pohon kurma. Untuk ditukar dengan sebuah pohon kurma milik seorang Yahudi. Yang satu pohon kurma itu bagi orang Yahudi itu adalah satu-satunya pohon yang paling bagus, paling baik buah-buahnya, kenikmatannya, kesuburannya di antara pohon-pohon kurma yang dia miliki. Satu pohon kurma. Ranting pohon kurma ini, daun rantingnya, dia rumahnya bersebelahan dengan seorang miskin, dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Itu mentelung. Apa itu mentelung? Ya, mentelung. Kenapa mentelung itu? Apa? Ya condong Pak. Condong beda. Condong kan begini. Mentiung. Sama. Jadi mentelung di rumahnya keluarga miskin. Dan setiap kali itu pohon kurma itu mentelung dari rumah miskin, apalagi jatuh, itu si miskin datang ngambilin buah kurmanya, lalu dia makan. Karena memang kekurangan. Si Yahudi ketika dia naik pohon kurma untuk memetiknya dan tahu buahnya itu ada yang jatuh di rumahnya, halamannya orang miskin ini, maka dia turun Pak. Turun dari pohon kurma yang dia naiki tadi itu, lalu dia mendatangi fakir miskin dan anak yang sudah mengambil buah kurma yang jatuh, direbut oleh si Yahudi. Kalau buah kurma sudah kadung ditelan, dimasukkan ke mulut oleh anak-anak miskin itu, maka itu sampai diambil. Saking medit, pelit, kikir, cetilnya si Yahudi ini. Satu biji kurma nggak boleh itu dimakan anak miskin. Jadi sampai direbut. Masya Allah. Kemudian fakir miskin ini, orang miskin datang pada Rasulullah. Dia mengadukan hal ini. Nabi kemudian mendatangi langsung Yahudi pemilik pohon kurma.
Lalu Nabi bilang pada Yahudi memilih pohon kurma, kalau kau berikan pohon kurmamu itu kepadaku dan kemudian akan aku berikan pada fakir miskin, nanti kau akan mendapatkan pohon kurma yang sama di surga. Tapi apa kata Yahudi? Aku punya banyak pohon kurma. Ini adalah pohon kurma yang paling aku sukai karena buahnya sangat banyak. Ini membawa untung besar bagi kamu, bagi saya. Maka dia pergi begitu saja, nggak hirau sama sekali terhadap tawaran Nabi ini. Lalu apa kemudian yang terjadi? Sahabat Nabi Abu Dahdah tadi itu, dia mendengar bahwa satu pohon kurma ini bisa ditukar, diganti dan diberikan oleh Allah dengan pohon kurma di surga. Kalau diberikan kepada jalan Allah, pada Rasulullah, pada fakir miskin. Abu Dahdah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendengar engkau mengatakan seperti ini. Apakah kalau aku nanti berhasil mendapatkan satu pohon kurma itu, lalu aku berikan pada engkau di jalan Allah, apakah aku akan mendapatkan janji yang sama dengan yang kau berikan pada Yahudi itu nanti di surga? Nabi bilang, iya, itu semua orang. Maka Abu Dahdah kemudian mendatangi Yahudi itu, dan kemudian terjadilah niku tawar-menawar yang sangat alot. Karena Yahudi benar-benar nggak mau melepaskan satu pohon kurma. Karena apa Pak? Zaman itu pohon kurma itu seperti sawah ladang pada zaman pertanian, agriculture. Maksudnya apa? Orang yang punya sawah, punya ladang zaman dulu, zaman masih tani-tani itu dianggap orang yang paling kaya, punya status. Kan gitu. Kalau zaman industri, orang yang punya pabrik, kan gitu. Kalau zaman sekarang, orang yang menguasai teknologi. Zaman politik, apa? Yang membuat orang kaya dan bisa berstatus baik, tinggi, hormat itu apa? Kursi. Atau orang yang punya masa, ya kan? Karena kan masanya bisa dapat duit Pak. Ini aku punya santri jumlahnya 40.000, jumlahnya sekian, gitu kan gitu ya. Nah, kalau mau mereka nyoblos ya kasih satu santri 25.000. Loh itu kenyataan Pak. Apa? Anak punya teman di sebuah kota di Jawa Timur. Dia calon waktu itu bupati dari sebuah partai. Jadi dia ada. Ya memang dikatakan santriku jumlahnya 250. Santriku jumlahnya 1.500. Satu santri 25.000. Dan memang Pak diberikan. Dihitung 25 kali 1.500. Bapak itu untung yang minta 25. Ada yang minta 50.000 dan 100. Satu santri. Jaminannya adalah suaranya dicoboskan pada si dia. Dan akhirnya memang benar dia jadi bupati. Jadi bupati. Kalau nggak begitu Pak, nggak bisa Pak di Indonesia. Itu namanya komoditi. Santri dijadikan komoditas untuk mendapatkan uang. Nah, jadi kurma waktu itu menjadi komoditas bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan, statusnya tinggi sebagai orang kaya. Sekarang yang kaya siapa? Pejabat. Sama siapa? Anggota DPR. Ya toh? Nah, jadi kursi juga itu sekarang menjadi status ya, komunitas. Lalu terjadi tawar-menawar, dan Yahudi pemilik pohon kurma tadi bilang, kalau kau kasih 40 pohon kurma, aku mau berikan satu pohon kurma. Masya Allah Pak, Abu Dahdah demi mendapatkan pohon kurma di surga yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi itu, maka dia berikan 40 pohon kurma untuk ditukar dengan satu pohon kurma tadi. Bayangkan Pak, 40 pohon kurma Pak. Kalau zaman sekarang sudah berapa itu nilainya? Ya kan? Apa yang sama nilainya dengan pohon kurma sekarang? Apa pohon kelapa? Enggak. Pohon kelapa satu itu hanya 12.000, 10.000. Di Pasuruan itu malah 7.000, 6.000. Di sini ada 25.000 sekarang. Oh, 25.000 kan? Nah, itu
Kalau pohon kurma yang bagus itu hanya satu on itu aja kan sudah bisa 25.000 sampai 50. Itu ada macam-macam. Nah, datanglah kemudian Abu Darda kepada Rasulullah dan dia bilang, "Ya Rasulullah, aku sudah mendapatkan pohon kurma yang kau idamkan. Sekarang aku berikan ini kepadamu ya Rasulullah. Aku berikan kepada engkau. Dha fima arakallah." Maka kau terserah engkau ya Rasulullah, mau kau apakan untuk di jalan Allah sesuai dengan kepentingan engkau dan Allah dan Rasulnya. Baik, hada malun rabih. Ini sangat menguntungkan. Baik, aku terima. Aku berikan ini kepada fakir miskin. Orang miskin yang tidak punya pohon kurma tadi diberi pohon kurma hasil tukar menukar Abu Darda. Abu Darda nyarah pada Rasul, Rasul nyarah pada fakir miskin. Siapa yang menanam pohon kurma di surga? Abu Darda. Itulah dia masuk bahwa setiap amal innal jaza kal jinsil amal, kita akan mendapatkan balasannya sendiri. Maka jangan ragu-ragu kalau kita ini beramal, pasti kita akan mendapatkan yang setimpal dari janji Allah. Wa bil hadisil akhar, dari hadis lain, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah, memudahkan urusan, melancarkan jalannya orang-orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia nanti di dunia dan di akhirat. Tidak pakai lama, di dunia dimudahkan, apalagi nanti hisabnya di akhirat. Tidak antum di akhir-akhir Ramadan ini Bapak Ibu dan Saudara, cari orang-orang yang kesulitan hidupnya. Antum punya uang berapa saja, punya apa saja, cari orang yang kesulitan, dan itu banyak. Lalu berikan langsung. Tidak ada yang tahu kecuali Bapak sendiri, orang yang diberi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lihat akibat dan dampaknya. Allah mudahkan urusan Bapak Ibu di dunia, dan nanti di akhirat dipermudah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang-kadang membantu menyerahkan sesuatu itu salah sasaran, salah konteks. Maka kalau menurut hadis ini, orang-orang yang sulit hidupnya, mereka kesulitan apapun bentuk sulitnya. Orang yang sulit pekerjaan, coba cari akses, carikan, bantu. Ayo, aku bantu. Meskipun mungkin Bapak sendiri tidak mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan akses itu, atau tidak mendapatkan pekerjaan itu, tapi Bapak punya kolega, punya teman, punya akses untuk bisa bantu. Entah itu ngomong, entah itu ini, entah itu dan sebagainya. Aku mau ke sana, tetapi aku nggak punya uang untuk naik kendaraan. Nih, berapa nilai? Hanya sekitar 10.000. Oh, kita kasih. Itu orang yang kesulitan, kita mudahkan. Allah mudahkan nanti itu langsung hidup Bapak Ibu di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Antum kalau tidak percaya Bapak Ibu, Quran itu diturunkan oleh Allah dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang hamalah Al-Quran, dia membaca Al-Quran tidak hanya dalam mulut, tapi juga dalam hatinya. Dia rawat, dia pelihara, bahkan dia hafal dan dia amalkan. Dia ngerti maksud dan dia amalkan. Dia jaga itu Al-Quran di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam mulutnya. Masya Allah Bapak Ibu. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kamilah yang turunkan Al-Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Orang-orang yang hamalah Quran semacam itu hidupnya akan dijaga oleh Allah fid dini, fid dunya wal akhirah. Di dalam agamanya, di dalam kehidupan dunianya, dan di akhirat. Coba Bapak Ibu rasain. Mantapkan keyakinan kita dan kemudian satukan diri kita dengan Al-Quran. Entah dengan baca, entah dengan mengingat, apapun itu. Jangan sampai kita ini terlewatkan sedikit pun dari usia kita, waktu kita untuk tidak berhamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, balasannya sama. Wabil hadits akhar, dalam hadis lain, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa orang yang menutup keburukan seorang muslim, kita nggak buka-buka, nggak ngeler-ngeler, nggak ngerasa-ngerasani. Ada saudara kita yang punya
rahasia buruk dan sebagainya kita tutup, maka Allah tutup keburukan dia di dunia dan di akhirat. Bahkan bisa diampuni. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya sepanjang hambanya itu menolong membantu saudaranya. Tidak usah ragu-ragu Pak, kalau kita membantu menolong saudara kita, nanti kita akan terus ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Tapi kadang-kadang maaf, orang yang selalu mendapatkan kemudahan itu lupa bahwa semuanya kemudahan itu dari Allah. Dia selalu merasa ini adalah hasil usaha saya sendiri. Kan begitu? Dia nyantai, tenang, kan gitu ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf wa in asabahu khairu itma'anna bih. Banyak orang yang hanya menyembah Allah, mendekati Allah, ibadah sama Allah itu hanya satu huruf, hanya bagian sepalan sedikit. Kalau dia itu mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kenyamanan hidup, dia tenang, nyantai, nggak mikir apa-apa. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika berkendaraan, naik bisnya bis khusus, sleeper bus atau bis fatas yang enak itu kursinya bisa diginiin, ya kan? Bisa tidur. Sopirnya enak, bisnya dingin, jalannya anteng. Bapak Ibu tidur atau melek atau baca? Tidur. Karena tenang. Itu kecenderungan manusia. Tapi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi. Kalau dia itu mendapatkan kesulitan, repot, bingung, baru dia menghadap Allah sambat-sambat dak karu-karuan. Gitu. Bapak Ibu sehat walafiat insyaallah hari ini dan seterusnya mudah-mudahan terus sehat ya. Tenang, tentrem, nyantai. Banyak di antara orang yang diberi kesehatan oleh Allah, rezekinya lancar, pekerjaannya mudah, pangkat jabatannya naik terus, penghargaan didapat di mana-mana. Dia tenang, nyantai, lupa bahwa itu adalah dari Allah. Sehingga dia nggak ingat Allah, sekedarnya saja asal melok-melok. Itu Pak. Tapi begitu nanti ambrek, kehormatannya dikurangi, pangkat jabatannya tetap bahkan menurun, bahkan dia mungkin di PHK, lalu rezekinya seret, pekerjaannya juga tersendat-sendat, bahkan dia sakit-sakitan, baru dia menghadap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata malaikat, kasep. Kasep. Tapi bagi Allah nggak ada yang kasep. Cuma hamba kan suka begitu. Jadi itulah yang sering kita lupakan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ini ilmu ini mohon benar-benar kita camkan, kita terapkan. Anak-anak kita, adik-adik kita, sambil kita, ayo kita sama-sama pelajari dan kita tingkatkan ini. Kemauan kita, kesempatan kita, keinginan kita untuk terus bermuhamalah Al-Quran, berbuat baik dan mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh pada agama. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjalankannya? Kita tidak usah berharap orang-orang lain berbuat baik kepada Islam. Kalau mereka itu memang benci kepada Islam, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Tapi kita sendiri yang harus memperbaiki kita dan agama kita. Insya Allah orang akan melihat itulah Islam dan umat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.